Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, pagi hari yang indah ini kita mau masuk hadirat-Nya. Kita mau bersungguh-sungguh kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau yang Kau muliakan dalam hidup kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan Engkau Tuhan kami Tuhan. Engkau yang mulia, Kau yang kami sembah Tuhan. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sembah Dia.
haleluya. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Ya rabala barabala 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 Tuhan. Ya rabala barabala 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 betul. Ya rabala barabala 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 barabala. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau yang kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Ya rabala barabala 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 barabasu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana karena kasih-Mu Tuhan. Karena ada kami sebagaimana karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami tinggikan, hadirat-Mu sukacita yang dari surga nyata di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, kita mau datang bersukacita dalam Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Karena alangkah baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Engkau alangkah baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau semakin lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan, karena anggur baru tercurah di dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus yang hadir di tempat ini memenuhi setiap pribadi kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, di tahun yang baru ini harusnya kita semakin lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan. Karena Allah kita itu baik, sungguh baik dalam hidup kita.
Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Oh, 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 He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and He is so good. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Oh, 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 He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya persilakan kembali duduk. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita semakin lebih lagi di hadirat Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan. Makin lebih lagi hidup kita mengenal akan Tuhan, akan apa yang harus janji Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh yang sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu mengarahkan kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Yang berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan
dan hormat. Pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Yang berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Hanya kau Allah yang sangat besar Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Mari sembah Dia. Tiada lain seperti engkau Tuhan. Tiada lain seperti engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat Allah yang Engkau yang besar Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Syukur kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Ya
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ya Engkau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan. Engkau Allah yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Sebab Kau besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kau besar dalam hidup kami Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah selain Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau yang sudah pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan. Supaya setiap pikiran-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memperbaharui pikiran kami. Hingga kami dapat melakukan firman-Mu. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Tidak berasa ya saudara, kita udah berganti tahun di tahun berapa saudara? 2026. Ya, di tahun yang baru ini saudara, kita semua memiliki pengharapan yang baru. Dan pengharapan yang kita miliki hanya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa dunia ini akan berlalu. Tetapi apa yang menjadi kepastian kita adalah bahwa perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu adalah tetap. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi firman-Ku akan tinggal tetap. Nah, pagi ini saudara kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Living Under the Hand of the Lord. Artinya hidup di bawah tangan Tuhan. Kita akan mempelajari lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan hidup di bawah tangan Tuhan. Untuk membuka saudara, saya akan membukanya di dalam kitab 1 Petrus yang ke-5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6.
Firman Tuhan berkata di sini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya ulang lagi saudara, karena itu apa saudara? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan di sini mau menjelaskan bagaimana pentingnya dalam diri kita memiliki kerendahan hati. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa Allah membenci orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang memiliki kerendahan hati di sini dikatakan bahwa dia ini membawa dirinya di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan ini akan kita bahas saudara memiliki banyak makna. Nah, kita mau melihat saudara bagaimana Tuhan menginginkan supaya setiap anak Tuhan mengerti bahwa kuasa dan segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu itu melalui perkataannya. Tetapi hal yang unik bagaimana dua hal yang Tuhan lakukan dengan tangannya di penciptaan saudara. Itu adalah ketika Tuhan membentuk manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia menggunakan tangannya, dia mengukir manusia. Dan setelah itu saudara dia menghembuskan nafasnya sehingga kita bisa memiliki atau manusia memiliki kehidupan. Yang kedua saudara, bagaimana Tuhan membuat pakaian manusia dan menyematkannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan ini bekerja saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi apa yang menjadi ciptaannya yaitu manusia. Nah, di dalam kitab Keluaran saudara, kita bisa melihat kenapa sih tangan Tuhan gitu ya. Tangan Tuhan ini melambangkan lambang kuasa dan pertolongan. Jadi kalau firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena tangan Tuhan di sini melambangkan sebuah kuasa dan pertolongan. Di dalam kitab Keluaran, kita akan buka di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-6. Keluaran 15 ayat yang saya akan buka dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 untuk melihat secara konteks. Firman Tuhan berkata di sini, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ialah rajaku, kupuji ia adalah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, dan perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka dan air yang dalam mereka tenggelamkan seperti batu. Air yang dalam mereka tenggelamkan seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan menghancurkan musuh. Ini merupakan sebuah cerita bagaimana bangsa Israel mengenang kembali atau mengingat kembali saudara apa yang menjadi perbuatan Tuhan menolong kehidupan mereka yang sudah di ujung tanduk kasarnya. Bagi telur di ujung tanduk artinya sudah dalam keadaan yang sangat genting atau sangat darurat di mana mereka itu berada di depan lautan saudara dan di belakang mereka adalah tentara dari musuh. Dan di sini saudara mereka mengingat kembali bagaimana firman Tuhan berkata tanganmu yang kuat yang memberikan keselamatan. Mereka mengalami semua permasalahan yang ada di padang gurun tetapi tangan Tuhan itu yang menopang kehidupan mereka dan membuat mujizat sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah saudara bisa lihat di sini firman Tuhan menyatakan Tuhan itu adalah pahlawan perang. Tuhan itu adalah namanya. Menarik firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Orang yang memiliki kerendahan hati mereka mengetahui bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya mereka bergantung penuh dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu adalah pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Kita mau flashback ya kembali saudara bagaimana kalau kita melihat orang yang merupakan salah satu tokoh yang memiliki kerendahan hati yang Tuhan pakai luar biasa itu adalah bernama Daud. Kalau kita berbicara dengan perang saudara soal perang kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan Tuhan adalah pahlawan perang yang memberikan kemenangan.
Pada saat itu saudara, bangsa Israel itu ditantang oleh bangsa Filistin, terutama seorang yang bernama Goliat, saudara, yang berbadan besar dan tinggi sekali, dan dia menantang barisan Israel. Dan ketika itu Daud adalah seseorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan ketika itu kita bisa melihat dia ini diurapi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memilih dia untuk menjadi raja atas Israel. Dan pada saat itu dia masih sangat muda, saudara, dan dia ini hanya menggembalakan kawanan domba dari ayahnya. Dan saudara bisa melihat bagaimana ketika dia itu menghadapi yang namanya Goliat, saudara, dia ini memiliki sebuah keberanian. Dia berkata, kamu datang dengan lembing dan tombak, tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat di sini Tuhan adalah pahlawan perang, ini berarti Tuhan ini yang memberikan kemenangan. Makanya kalau saudara baca di ayat yang ke-6, karena tanganmu ya Tuhan mulia, karena kekuasaanmu dan tangan kananmu menghancurkan musuh. Daud mengerti benar saudara siapa dirinya, dan Daud mengerti benar siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya dia berkata, supaya bangsa Israel tahu dan supaya kalian tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Bahwa Israel mempunyai Tuhan yang hidup. Nah kalau kita melihat saudara bagaimana Tuhan merindukan setiap anak-anak Tuhan mengerti bahwa di dalam tangan Tuhan, Tuhan itu memberikan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan juga yang memberikan sebuah strategi. Bagaimana Daud pada waktu itu mengambil batu dan diumpannya, dan firman Tuhan berkata bahwa batu itu mengenai kepala daripada Goliat. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan atau merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan dan Tuhan yang memberikan strategi dalam kehidupan kita. Saya akan lanjut saudara, kita akan baca di dalam kitab Nehemia yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-20. Nehemia 2 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan pekerjaan yang baik. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar perkataan itu, mereka mengolok-ngolok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ini merupakan sebuah deklarasi saudara daripada umat pilihan Tuhan ketika Tuhan itu ingin untuk memakai mereka. Dan firman Tuhan menyatakan seperti ini, betapa murahnya di ayat 18, tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang akan dikatakan kepada rajaku. Tangan Tuhan di sini menggambarkan kemurahan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di sini dikatakan ayat 20, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Ketika seseorang berada dalam tangan Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Contohnya siapa tadi saudara? Daud. Ada banyak hal saudara, banyak hal yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan merindukan supaya kemuliaannya itu dinyatakan. Menarik ketika Tuhan itu memanggil yang namanya Musa, Tuhan bilang begini, aku akan membawa bangsa Israel itu keluar. Dan aku akan menunjukkan kemuliaanku kepada Firaun. Kenapa saudara? Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan mau supaya semua orang tahu bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Apakah orang-orang ahli-ahli jampinya Firaun atau orang ahli-ahli sihirnya Firaun itu tidak bisa membuat yang mirip saudara, serupa? Bisa. Tetapi mereka tidak bisa membuat yang sama. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan kemuliaannya dengan cara apa saudara? Seperti yang tadi firman Tuhan bilang, Tuhan itu menenggelamkan seluruh pasukan mereka. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Nah, saya akan lanjut saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran 6, ayat 5 sampai ke 7,
ini berbicara mengenai tangan Tuhan yang membebaskan dari perbudakan. Nah, kita bisa melihat di ayat 5 firman Tuhan menyatakan seperti ini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kita hadis bawahi ya saudara. Menebus kamu dengan apa saudara? Dengan tangan yang teracung. Di sini firman Tuhan menyatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat ke-7. Dan aku akan membawa kamu pergi ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan untuk kuberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ini merupakan sebuah janji dan perkataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang Israel pada saat itu. Kalau saudara bisa melihat bagaimana Tuhan itu mendeklarasikan atau mengumumkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang menebus dan membebaskan. Dengan apa saudara? Firman Tuhan bilang dengan tangannya. Kalau kita tarik balik saudara kehidupan bangsa Israel itu merupakan firman Tuhan menyatakan umat pilihan Allah. Makanya Tuhan berjanji kepada Abraham apa? Siapa yang memberkati kamu akan kuberkati, siapa yang mengutuk kamu akan kukutuk. Dan di sini kita bisa melihat janji Tuhan ini gak stop saudara di Abraham dan di bangsa Israel. Kalau kita melihat di perjanjian baru, firman Tuhan menyatakan bahwa janji yang sama itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan menariknya di sini firman Tuhan menyatakan, akulah yang menebus kamu. Dan kata-kata menebus ini saudara dilakukan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita semua telah ditebus dengan apa saudara? Dengan darahnya. Tanpa penebusan saudara maka janji ini tidak akan sampai kepada kita. Makanya kalau saudara lihat di sini firman Tuhan berkata bahwa akulah yang telah menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dan kalau saudara melihat begini, kenapa kok Tuhan menunjukkan bahwa dia ini menjadi penebus? Karena dia ini mau menunjukkan bahwa umat yang ada itu adalah kepunyaannya. Apa kaitannya dengan diri kita saudara? Firman Tuhan berkata bahwa kamu telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga identitas kita berubah otomatis. Sebagai apa? Firman Tuhan menyatakan kamu adalah bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Nah, kita lihat di ayat ke-7. Aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan. Yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadaku untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara masih ingat janji apa sih yang Tuhan itu kasih kepada Abraham? Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan ini menjadi keturunan Abraham. Bukan secara lahiriah tetapi secara rohani. Tuhan bilang sama Abraham bahwa aku akan membuat engkau menjadi apa saudara? Bangsa yang besar. Gak sampai di situ saudara. Dan melalui keturunanmu semua bangsa akan menerima berkat. Keturunan secara jasmani adalah bangsa Israel, tetapi keturunan saudara di sini secara rohani, bagaimana melalui kehidupan kita semua orang bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Nah, kalau saudara lihat di sini bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham untuk membawa ke negeri yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu pada Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub artinya negeri, suatu negeri di mana Tuhan itu akan memberikan kelimpahan. Di mana segala sesuatu itu akan Tuhan sediakan. Dan saudara kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah janji kepada kita. Janji ini merupakan rancangan. Kalau kita kembali saudara ke dalam kitab Yeremia, saudara 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, sebab aku mengetahui rancangan apa yang aku miliki mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan melainkan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan apa saudara? Pengharapan. Tahun-tahun ini gak makin mudah saudara. Baru memulai awal tahun
kita udah dengar peperangan, kita udah dengar bencana. Tetapi kita di sini melihat bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita untuk berpegang kepada janji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, saudara, ketika Tuhan itu memberikan bangsa Israel sebuah janji, Tuhan berkata bahwa aku akan membawa engkau ke negeri yang telah kujanjikan. Bukan mereka tidak menghadapi masalah. Mereka menghadapi masalah yang berat di mana di depan mereka adalah lautan dan mereka tidak bisa menyeberang. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan setia akan perkataannya. Ketika Tuhan berkata bahwa aku akan membawa engkau, Tuhan yang membuat jalan di saat apa, saudara? Gak ada jalan. Tuhan yang membelah lautan sehingga orang-orang Israel bisa berjalan melewati lautan tersebut di tengah-tengah itu. Bagaimana firman Tuhan menyatakan Tuhan yang membuat air laut itu ke kanan dan ke kiri. Dan orang Israel bisa berjalan di tengahnya dengan tiupan anginnya kuat. Nah, kita lihat di sini, saudara, bagaimana tangan Tuhan merupakan tangan yang memberikan kita pembebasan. Dari apa, saudara? Dari perbudakan. Kalau di zaman bangsa Israel, dari perbudakan orang Mesir. Bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan sekarang? Firman Tuhan berkata bagaimana semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi firman Tuhan berkata juga bagaimana karena kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus kita memiliki penebusan yang membawa kita mendapatkan pembebasan. Dari apa, saudara? Pembebasan firman Tuhan menyatakan dari hukum dosa dan hukum maut. Supaya apa, saudara? Supaya dalam kehidupan kita dengan roh Tuhan yang ada di dalam kita, kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita lanjut, saudara, di dalam kitab Mazmur 121. Mazmur 121, saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini kita melihat bagaimana tangan Tuhan ini melindungi dan memelihara. Judul daripada Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini berjudul ini, saudara. Tuhan penjaga Israel. Kalau kita mendengar kata Israel, pastinya kita mendengar sebuah bangsa. Pastinya kita membayangkan adalah sebuah negara. Wah, mau pergi ke Israel. Tetapi di sini, saudara, Israel ini nggak hanya sebatas itu, tetapi juga umat kepunyaan Allah, yaitu kita semua. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah penjaga Israel. Saya akan bacakan dari ayat yang 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menyelamatkan nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini sebuah firman Tuhan yang memberikan kita sebuah pegangan. Kenapa kita masih memiliki pengharapan dalam kehidupan kita? Karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di sini bagaimana Tuhan itu adalah pertolongan kita. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau saudara bayangkan saudara berjalan gitu ya sama seorang presiden gitu. Pasti saudara akan merasa lebih aman karena saudara tahu itu presiden gak mungkin sendirian. Pasti ada namanya pasukanku khusus yang menjagai presiden tersebut. Sehingga kita bisa merasa, oh ini lebih aman. Kenapa? Ada pasukan khusus yang mengiringi presiden tersebut. Nah kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan bahwa yang menjagai kita adalah Tuhan yang menjadikan apa, saudara? Langit dan bumi. Which is gak ada segala otoritas atau kuasa manapun yang lebih daripada Dia. Sehingga kita bisa memiliki ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, pasukan khusus itu pasti bisa lelah, bisa tidur.
Tetapi firman Tuhan menyatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah lelah. Makanya saudara bisa lihat firman Tuhan menyatakan seperti ini, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Fakta saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu menuntun mereka dengan apa saudara? Tiang awan dan tiang api. Setiap saat saudara, 24 jam nonstop. Dan kalau saudara lihat bagaimana Tuhan itu melindungi mereka ketika mereka itu menghadapi musuh saudara, ketika mereka itu di belakangnya ada musuh, firman Tuhan berkata bahwa tiang awan dan tiang api itu melihat dan menjaga orang Israel. Dan demikian kehidupan kita saudara, bagaimana Tuhan itu bukan hanya berjalan di depan kita seperti bangsa Israel, seperti yang Musa minta, kalau bukan engkau yang berjalan di depanku, janganlah suruh aku pergi. Janganlah suruh kami pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Tetapi Tuhan bukan hanya berjalan di depan kita, firman Tuhan menyatakan bahwa dia hidup di dalam kita. Melalui apa saudara? Melalui Roh Kudusnya yang Tuhan Yesus janjikan. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus ini yang akan tinggal di dalam kamu, menyertai kamu, menuntun kamu, dan mengajar kamu, dan memberikan pertolongan. Nah, saya akan membaca di ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini merupakan sebuah janji daripada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu ada dimanapun juga. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa itu Allah itu adalah roh. Allah itu ada roh, roh itu tidak memiliki batas ruang dan waktu saudara. Nah kalau saudara melihat firman Tuhan ini, kita bisa memiliki kepastian dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini, bukan karena situasi yang semakin membaik atau apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa karena kepastian kita berasal daripada siapa? Daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menjaga kita dan dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Nah, selanjutnya kita akan melihat saudara di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca sini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari apa saudara? Tanganku. Tadi kita berbicara mengenai tangan Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan tidak seseorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika kita sudah menerima Tuhan, Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan Tuhan meletakkan kita di mana saudara? Di tangannya. Ini berbicara mengenai tadi apa? Perlindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Yang jadi pertanyaan, mereka ini siapa sih? Dikatakan juga, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan tidak ada seseorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Siapakah mereka yang dibilang Tuhan Yesus? Yaitu di ayat 27 saudara. Domba-dombaku. Siapakah domba-dombanya Tuhan itu? Firman Tuhan menyatakan orang yang mendengar suara Tuhan. Mendengar suara gembalanya. Dalam kehidupan saudara ada banyak sekali suara. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa kerinduan Tuhan bagaimana kita ini mendengar suara Tuhan. Tapi nggak nyampe di situ saudara, dikatakan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kata-kata mengikut saudara berarti kemanapun orang itu pergi, orang yang mengikuti akan bersama-sama dengan dia.
Dalam kehidupan kita firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ini menjadikan kita domba-dombanya. Dan domba-dombanya di sini dikatakan bahwa kita menaruh perhatian penuh akan perkataan Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan di sini dikatakan mereka mengikut aku. Apakah yang kita dengarkan dalam kehidupan kita? Banyak hal, saudara. Saudara bisa mendengar banyak suara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita bisa memiliki kepekaan, saudara, bergaul dengan Tuhan? Ketika saudara bertemu dengan seseorang, saudara nggak akan bisa mengenali suaranya. Kalau baru pertama kali ketemu. Tetapi setelah saudara bergaul erat dengan orang itu, dengan selang beberapa waktu, saudara mulai bisa memiliki kepekaan akan suaranya. Contohlah, kalau misalnya saudara tutup mata gitu ya, terus keluarga saudara, entah kakak, adik gitu ya, orang yang dekat dengan saudara ngomong, saudara nggak perlu tanya, ini suara siapa? Kenapa? Karena saudara tahu. Kenapa? Karena saudara punya kepekaan. Dari mana saudara? Dari hubungan yang erat. Bagaimana cara kita ini bisa mengetahui suara Tuhan dan memiliki kepekaan ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Melalui apa, saudara? Melalui doa. Makanya kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan berkata berdoalah senantiasa. Nah, kita bisa melihat, saudara, firman Tuhan menyatakan di sini bagaimana tidak ada seseorang pun yang bisa merebut daripada tangan Tuhan. Ini enggak hanya berbicara mengenai keselamatan yang kekal, tetapi ini berbicara mengenai perlindungan yang kekal. Salah satu kasus, saudara, yang kita bisa lihat di dalam Alkitab soal perlindungan adalah mengenai Ayub. Setan sendiri berkata, saudara, bahwa engkau yang memagari dia dan apa yang dia miliki. Sehingga setan gak bisa menjamah. Dan bilang apa? Tentu saja karena engkau yang memagari dia dan memagari semua yang dimiliki, dan engkau yang memberkati dia secara berlimpah-limpah. Dan di sini, saudara, kita bisa melihat bagaimana peranan daripada tangan Tuhan itu adalah yang memberikan kita penjagaan. Dan tidak ada seseorang pun yang bisa merebut, artinya nggak ada setan jenis apapun juga, saudara, yang bisa mengutik kehidupan anak-anak Tuhan dan apa yang dia miliki. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang memegang kehidupan mereka. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan ini berbicara mengenai kedaulatan atau otoritas yang Tuhan miliki atas segala sesuatu. Katakan segala sesuatu itu berarti semua sesuatu, saudara. Kita bisa lihat di dalam kitab Daniel 4. Daniel 4 saya akan bacakan dari ayat yang ke-23 sampai dengan 37. 23 sampai 37. Di sini bercerita mengenai seorang raja yang memiliki mimpi, dan pada saat itu Daniel diberikan oleh Tuhan mimpi itu beserta dengan artinya. Nah, karena sangat panjang ya, saudara, berhubung waktu saya akan ambil dari ayat 23 sampai 37 untuk kita bisa melihat konteksnya. Daniel 4:23, tentang yang tuanku raja lihat. Raja itu seseorang yang memiliki kedudukan paling tinggi di sebuah wilayah, saudara. Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah. Terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagian bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Ayat keempat, inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi, yaitu Tuhan, mengenai tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan di tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang.
Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu. Hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang memberikan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang setelah sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya raja, biarkanlah nasihatku berkenan pada hati tuanku, lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Saudara bisa lihat 28. Semua itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Dia adalah seorang yang memiliki kedudukan paling tinggi, otoritas paling tinggi, apapun yang dia katakan harus dilaksanakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu memegang kendali walaupun dalam kehidupan raja. Saudara, kita akan lanjut di ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, ini raja berkata, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku, dengan untuk kemuliaanku dan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi firman Tuhan bilang apa? Rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tetapi raja ini berkata, bagaimana semua yang dia miliki itu berasal daripada dia dengan kekuatanku, kuasaku, dan untuk kemuliaan dan kebesaranku. Ini merupakan seorang yang tinggi hati. Dan saudara bisa lihat, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan dengan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Seorang raja yang memiliki kekuasaan, saudara, yang berasa bahwa dia telah membangun Babel yang besar, dia telah melaksanakan segala sesuatu yang dia miliki dengan kekuasaan dia dan untuk kemuliaannya dia, akhirnya dihalau oleh Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di sini bagaimana dia ditempatkan di tempat yang terendah, saudara. Kenapa tujuannya firman Tuhan menyatakan seperti ini? Supaya engkau mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Bukan sampai situ, tapi dikatakan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sejalan dengan apa yang tadi kita baca, ayat di pertama kali kita baca, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa, saudara? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menulis waktu itu. Dan kalau kita lihat di firman Tuhan di ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku burung. Dari seseorang yang tinggal di istana, saudara. Seseorang yang memiliki kuasa. Seseorang yang memiliki kemuliaan. Sampai Tuhan itu halau, sampai dia ini tidak memiliki apa yang pernah dia miliki. Sampai kedudukannya paling bawah, saudara. Firman Tuhan menyatakan di sini, rambutnya panjang seperti burung Raja Wali. Kukunya seperti kuku burung. Dia tidak bisa lagi merawat dirinya lagi. Kenapa? Karena keangkuhan dia. Karena dia merasa bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya, adalah dia, pekerjaannya dengan kekuatan dan keperkasaan dia dan untuk kemuliaan dia. 34. Tetapi setelah waktu lewat yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, ini raja yang tadi bilang bahwa itu segala untuk kemuliaanku, menengadah ke langit
dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan Allah yang hidup yang kekal itu. Dengan kekuasaannya lah, dan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. 35. Semua penduduk di bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala-bala tentara langit dan penduduk bumi. Tidak ada seseorang pun yang dapat menolak apa saudara? Tangannya. Dengan berkata kepadanya, apakah yang kau buat? Jadi tangan Tuhan di sini berbicara mengenai otoritas mutlak yang Tuhan itu miliki. Bagaimana dia sanggup untuk menghalau orang yang memiliki jabatan tertinggi sekalipun. 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, dan aku dikembalikan ke tempat kerajaanku, bahwa kemuliaan yang lebih besar dari dahulu yang diberikan kepadaku. Saudara bisa melihat perbedaannya, dibilang kemuliaan yang lebih besar yang diberikan kepadaku. Kata-kata diberikan ini berarti bukan dia pertama yang memilikinya. Kalau saya berkata bahwa saya diberikan sebuah keyboard ini saudara, berarti tadinya saya nggak punya keyboard. Tapi diberikan, saya menerima keyboard. Dia berkata saudara bahwa kemuliaan yang lebih besar itu diberikan kepadaku. Tadinya dia bilang apa? Segala kemuliaan itu kemuliaanku. Sekarang dia mengakui bahwa kemuliaan itu berasal dari siapa saudara? Dari Tuhan. Ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Firman Tuhan ini menyatakan bagaimana Allah mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Kriterianya sudah jelas saudara, tadi Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombaku apa saudara? Mendengar suaraku. Dan mereka mengikut aku. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Tadinya raja ini mengandalkan semua yang dia miliki sampai akhirnya Tuhan merendahkan dia dan dia tidak lagi mengandalkan apa yang dia miliki dan dia memuji raja segala raja. Nah, kita bisa melihat saudara bahwa di tahun ini saudara, Tuhan telah memberikan kita sebuah janji. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Firman Tuhan berkata apa saudara? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk apa saudara? Memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang menjadi renungan pada pagi hari ini, apakah kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat 6 tadi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Perjalanan kehidupan kita saudara di sini ini hanya sementara. Dan setiap kita dikasih kesempatan Tuhan satu kali untuk menjalani kehidupan kita. Apakah kita mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa saudara? Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai tangan Tuhan, kita berbicara mengenai banyak hal saudara. Mengenai perlindungan Tuhan, mengenai pertolongan Tuhan, mengenai penjagaan Tuhan. Dikatakan tadi penjaga kita tidak pernah tertidur. Yang terakhir saudara, mengenai kekuasaan Tuhan untuk mengangkat kehidupan orang-orang yang dikehendakinya. Dan kalau kita mau saudara untuk hidup, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan berkata bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan segala sesuatu yang dia kehendakinya. Kalau Raja Nebukadnezar yang memiliki segala kemuliaan, segala sesuatu, Tuhan bisa rendahkan dan Tuhan bisa angkat kembali. Apalagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia, yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ketika mau dipimpin oleh
Roh Kudus. Ketika mereka mau saudara untuk merendahkan diri mereka, mereka tidak mengandalkan apa yang mereka miliki, tetapi mengandalkan Tuhan karena firman Tuhan telah berkata bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Nah, kalau kita mau hidup tersembunyi di dalam Kristus, artinya hidup di dalam Dia, maka kita bisa melihat terangnya itu bercahaya di depan kita atau di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah pengharapan yang Tuhan berikan pada 2026 ini, supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan ini, dan firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya undang untuk musik maju.